tentang Tuhan dari semua ciptaannya. Nah, kalau sampai di antara kehidupan sehari-hari, dari hal-hal yang terjadi dalam keadaan apapun dalam dunia ini terlalu banyak yang tak kita pahami, saudara. Saya berharap sesuai tuntunan firman ini, kita belajarlah kepada yang menciptakannya. Sebab sama seperti seseorang yang menciptakan kendaraan, ketika kita beli ada satu gangguan dan kita tidak mampu menyelesaikan, pasti kita mencari ahlinya atau minimal montirnya kalau tidak bisa bertemu dengan penciptanya. Nah, kalau kita bertemu dengan penciptanya, tidak terlalu lama itu persoalan dalam kendaraan kita akan terselesaikan. Kalau kita bertemu dengan pencipta langit dan bumi, saudara, tidak ada persoalan dalam hidup kita, dalam perjalanan hari-hari kita yang tak terselesaikan. Katakan amin. Tidak akan ada, karena dia ahlinya. Dia tahu, dia menciptakan dulu itu Lucifer jadi setan pengacau. Maka Tuhan tahu di mana letak kelebihan dan kekurangan pengacau. Maka saudara, kalau kita punya satu problem dalam hidup, mari kita datang kepada Sang Pencipta langit dan bumi, pasti kita akan mendapatkan tuntunannya. Bagaimana caranya, saudara? Saya mengatakan tidak hanya cukup membaca ayat, tapi harus berdoa, menyembah, masuk hadirat Tuhan, penuh Roh Kudus, supaya kita punya karunia mendengar suara Tuhan, maka kita mengerti apa yang akan kita kerjakan. Beberapa hari yang lalu, Ibu Togar memohon dengan saya, tolonglah untuk hari Minggu siang dulu boleh nggak buat permintaan? Saya jawab, membuat permohonan sangat bisa, tapi untuk dijawab saya tidak jamin. Ya, saya harus tegas, saudara, ya. Kenapa berani meminta dan permisi? Itu wajar antara jemaat atau pengerja dengan pendeta. Kalau sampai tidak berani bicara dengan pendetanya, itu sudah ada masalah, ada konflik. Setuju, saudara? Kalau sampai tidak berani bicara, itu ada konflik di dalam batin. Kalau masih bicara, berarti tidak ada konflik di dalam batin. Dan saya juga berharap tidak ada konflik dalam batin, kalaupun tidak saya izinkan. Karena saya menjawab, di dalam menyusun jadwal, Ibu Gembala tak pernah saya ganggu, karena dia harus dengar-dengar ilham Tuhan siapa yang akan ditulis, yang akan bertugas. Kenapa harus saya sampaikan ini, saudara? Tujuan positifnya supaya kita tahu bahwa membuat jadwal itu tidak mudah. Sekali kita kasih tugas orang, memecatnya itu paling susah. Paling susah. Tetapi kita tidak bicara tentang itu. Tetapi yang saya maksudkan, saudara, begitu Ibu Togar sampaikan ke saya, sambil kami bertelepon, sambil saya dengar-dengaran dengan gerakan Tuhan, bagaimana cara aku menjawab ini? Ini Ibu semangat 45 melayani. Mau hujan, mau haba-haba, mau bikin nama kopang diterobos. Terkadang dia diganggu bego, terkadang dia mengusir bego. Yang jelas melayani semangat 45. Ketika ada permohonan, bagaimana sikap saya, Tuhan? Bolehkah? Tetapi gerakan Tuhan ini tidak boleh. Dengarkan suara Tuhan di dalam hidupmu tentang tugas-tugas altar itu. Hak prerogatifnya seorang pimpinan. Mohon maaf buat Ibu Togar, bukan saya tidak menghargai, tapi saya senang keterbukaan Ibu buat saya. Itu yang paling saya suka. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kalau sudah diam-diaman, takkan ada pemulihan. Siapapun di antara kita, baik antara jemaat dengan pendeta, kalau sudah tidak diomongin sampai lama, ingat setan akan mempertebal batasan-batasan yang ada. Orang akan hanya melihat segi kelemahan yang lain, tak bisa lagi melihat segi kelebihannya. Tetapi saya selalu mengajarkan kita, 10 kebaikan yang dikerjakan orang, 2 kesalahannya, lupakan kesalahannya, ingat kebaikannya. Yang seperti tepuk tangan. Jangan